Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Setia. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga yang berjudul Homeless. Baiklah, langsung saja ke pengertian homeless. Pengertian homeless atau gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Menurut Anon 1981 dan Humaydi 2003 menyatakan bahwa gelandangan berasal dari kata gelandangan yang berarti selalu mengembara atau berkelana dalam kurung lana. Ciri-ciri homeless yaitu 1. Para tunawisma tidak mempunyai pekerjaan. 2. Kondisi fisik para tunawisma yang dapat dibilang tidak sehat karena kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Yang ketiga, para tunawisma biasanya mencari-cari barang atau makanan di sembarang tempat demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, para tunawisma hidup bebas. Tunawisma dibagi menjadi 3, yaitu tunawisma biasa, tunakarya, dan tunakarya cacat. Selanjutnya, penyebab homeless itu ada dalam penelitian Al-Qosar 1984 dibedakan menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Penyebab wanita menjadi homeless itu ada berbagai penyebab yang mulai dari permasalahan psikologis, kerenggangan hubungan dengan keluarga, atau keinginan untuk hidup bebas. Namun alasan yang paling banyak adalah kegagalan dalam hidup. Masalah yang dihadapi homeless itu ada 6. Yang pertama, keamanan pribadi, ketenangan dan privasi tempat untuk tidur. 2. Penitipan tempat tidur dan harta benda yang mungkin harus dilakukan setiap saat. Yang ketiga, kebersihan dan fasilitas sanitasi. Yang kelima, menyiapkan dan menyimpan makanan dalam jumlah banyak. Yang keenam, permusuhan dan kekuatan hukum terhadap gelandangan perkotaan. Sumber penghasilan homeless, ada beberapa sumber penghasilan homeless. Beberapa harus mencari metode lain untuk menghasilkan uang. Mengemis atau panhandling adalah salah satu pilihan, tetapi menjadi semakin ilegal di banyak kota. Misalnya, trik pertunjukan, bermain musik, menggambar di trotoar, atau menawarkan bentuk lain dari hiburan dan pertukaran untuk sumbangan. Perlindungan untuk tunawisma itu outdoor, tenda kota, kumuh, telantar, jongkok, kendaraan, tempat umum, rumah kos, dan perumahan terowongan di bawah tanah. Definisi kesehatan reproduksi wanita adalah tentang reproduksi secara internasional, yaitu sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Selain itu pula disinggung hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu bertanggung jawab tentang jumlah anak dan menentukan kelahiran anak mereka. Indikator permasalahan reproduksi wanita jalanan atau para tunawisma itu ada 3. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Dan yang ketiga, kawin muda. Sedangkan masalah yang timbul dengan sebagian banyaknya wanita tunawisma antara lain pelecehan seksual, tindakan kekerasan, pemerkosaan paksa dan paksaan untuk masuk dunia pelacuran, wanita diperjualbelikan, ke-6 perbudakan, dan ke-7 komplikasi berbagai penyakit. Pola perilaku seksual perempuan tunawisma itu ada 5. Berikut contohnya yaitu seks bebas, penggunaan drugs, tindak kriminal, eksploitasi seksual, dan drop out dari sekolah. Pola perilaku anak perempuan atau wanita yang terjadi di kehidupan jalanan yang dimulai dari usia sekolah hingga dewasa hampir sama. Seakan-akan yang mereka lakukan adalah hal yang amat terbiasa tentunya di kalangan mereka. Masalah dari homeless itu ada 10
Yang pertama adalah kondisi dermatologi, misalnya kutu kulit, kudis eksim, dan ruam alergi. 2. Infeksi saluran pernapasan. Ketiga, kerusakan gigi. Keempat, masalah kaki, misalnya parit kaki dan tinea pedis. Kelima, gangguan penglihatan. Keenam, infeksi menular seksual atau IMS. 7, trauma. 8, keterbatasan fungsional. Ke-9, penyalahgunaan zat. Dan ke-10, penyakit mental, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan kepribadian. Perawatan kesehatan untuk tunawisma. Tunawisma lebih cenderung untuk menderita cedera dari masalah medis, dari gaya hidup untuk di jalan, yang meliputi gizi buruk, penyalahgunaan zat, pemaparan pada elemen parah cuaca, dan paparan yang lebih tinggi untuk kekerasan, perampokan, pemukulan, dan sebagainya. Namun, pada saat yang sama, mereka memiliki sedikit akses ke pelayanan kesehatan publik atau klinik. Untuk memperbaiki kesehatan pasien, tunawisma adalah membuat sistem perawatan kesehatan lebih ramah dan lebih mudah untuk dinavigasi. Banyak penyandang tunawisma, mereka tidak diinginkan di berbagai klinik dan puskesmas. Mereka seringkali diprioritaskan sesuai dengan kemampuan fungsional. Terkadang mereka diminta untuk pergi meninggalkan klinik kesehatan publik atau puskesmas. Kini, penyandang tunawisma di Indonesia dijamin kesehatannya dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Pada bulan November 2014 lalu, Kemenkes dan Kemensos bekerja sama. Namun, sampai saat sekarang, KIS belum menyeluruh dan belum merata bagi tunawisma. KIS adalah program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu yang dikelola oleh BPJS dan telah ditanggung pemerintah sebagai penerimaan bantuan iuran PIB yang berjumlah 86,4 juta jiwa, dan di wilayah pemakai Kartu Indonesia Sehat KIS untuk segala pelayanan kesehatan, klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang berada di seluruh Indonesia. Kendala-kendala yang menyulitkan upaya penanganan gelandangan. Yang pertama adalah alokasi dan untung penanganan tunawisma relatif kecil. 2. Penanganan terhadap tunawisma seringkali hanya berhenti pada pendekatan punitif dan represif. 3. Upaya penanganan seringkali tidak didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Yang keempat, kurangnya partisipasi dan perhatian dari pemerintah daerah. Yang kelima, belum teratasi kemiskinan. Penanggulangan homeless atau tunawisma yaitu diterapkan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap penyesuaian diri. Yang ketiga, tahap pendidikan dan berkelanjutan. Yang keempat, tahap evaluasi. Kesimpulannya adalah, tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tunawisma pada berbagai negara termasuk di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi dan melanggar hukum, juga sangat mengganggu kesejahteraan negara ataupun kota. Saran diharapkan kepada pemerintah untuk lebih berpartisipasi dan memberi perhatian yang lebih dalam menangani permasalahan para tunawisma dan memberikan dana alokasi yang lebih untuk menangani permasalahan tunawisma. Sekian presentasi saya hari ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.